Rindu aku, rindu kamu, cinta kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niswandi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Karangreja 3 Cimahi. Akan membuat video tentang coaching untuk supervisi akademik yang akan diawali dengan langkah praobservasi bersama rekan saya Pak Asengul Mustafa. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Bu Wanti. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Wanti gimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Sebelum besok saya akan mengobservasi Bapak supervisi Bapak di kelas. Oke, Bapak, tujuan dari supervisi ini yaitu untuk mengetahui pembelajaran yang akan Bapak lakukan besok di kelas, yaitu dengan dimulai dengan percakapan coaching kali ini agar Bapak nanti lebih siap ketika melakukan pembelajaran di kelas. Gitu ya Pak ya? Ya, silakan dulu. Ya. Nah, pertanyaan pertama Pak, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, nanti pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, tujuan pembelajarannya adalah dengan melihat video yang saya tampilkan, nanti diharapkan siswa-siswa itu dapat mengetahui unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Oke, unsur-unsur lingkaran ya. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Jadi diharapkan nanti dengan pembelajaran itu siswa itu dari segi pengetahuan dan keterampilan mereka itu bisa berkembang, khususnya adalah pada materi unsur-unsur lingkaran. Oke, khususnya pengetahuan dan keterampilan Ya, ya. betul sekali. Ya, oke Pak, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas besok. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya Pak. Ya, untuk rancangan pembelajarannya yang pertama saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk. Kemudian konten itu nanti akan saya tampilkan sebuah video. Jadi penjelasan tentang unsur-unsur lingkaran saya tampilkan dengan video supaya lebih menarik. Karena kalau hanya di papan tulis kan anak-anak mungkin kurang tertarik begitu ya. Kemudian produk nanti anak-anak akan mempresentasikan produk berupa unsur-unsur lingkaran. Kemudian strategi metodenya nanti diskusi dan kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Modelnya yaitu PBL atau Project Based Learning. Oke, bagus sekali ya Pak ya, rancangan yang sudah Bapak susun, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Dan oh ya Pak, kapan kira-kira Bapak akan melakukan ini pembelajaran di kelas? Insya Allah nanti hari Senin ya. Hari Senin. Hari Senin. Oke ya Pak ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa ya Pak ya, nanti setelah observasi di kelas, supervisi di kelas, saya ingin setelah itu ada percakapan masa observasi juga ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan nanti dengan di coaching oleh Bu Niswanti akan banyak perbaikan bagi saya. Oke, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya. Nah, sebelum saya akhiri, ada yang perlu ditanyakan? Saya kira cukup ya. Nanti mungkin pertanyaan itu akan saya tanyakan ketika pasca itu saja, mau ada perbaikan. Oke, ya. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa.
Hari ini siapa yang tidak berangkat, yang tidak hadir? Berangkat semua ya? Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini bisa diikuti oleh semua siswa. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi berikutnya, Pak Guru mau mengingatkan kembali, atau Pak Guru mau bertanya kepada kalian materi terakhir. Materi terakhir itu tentang lingkaran dan pengertiannya serta contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Coba, ada yang tahu lingkaran itu benda 2 dimensi atau 3 dimensi? Ada yang tahu? Umar, apa Umar? 2 dimensi. Lingkaran itu adalah benda 2 dimensi. Atau dalam matematika itu namanya adalah bangun datar. Ya, betul sekali. Coba, selain lingkaran apa bangun datar yang lain? Dari kelompok sini. Kan banyak sekali ya bangun datar itu. Selain lingkaran apa lagi coba? Kelompok sini masih ingat ya? Apa? Asia? Betul, persegi panjang. Yang lain? Trapesium. Citra? Segitiga. Ya, betul sekali. Yang lain lagi? Persegi. Terus apa lagi? Belah ketupat, layang-layang, jajar-jajar dan sebagainya. Itu adalah benda-benda 2 dimensi atau bangun datar. Nah, fokus kita pada semester kali ini kita belajar tentang lingkaran. Coba Radit cari contoh benda di sekitar kita yang bentuknya lingkaran. Jam, ya betul, lingkaran. Bedakan antara lingkaran dan bentuk bola. Itu beda. Kalau bola 3 dimensi, kalau lingkaran 2 dimensi. Lingkaran itu bangun datar, bola itu bangun ruang. Restu, apa tuh? Contoh yang lain yang di sekitar kita yang bentuknya lingkaran, apa? Kipas, ya, itu lingkaran. Kemudian aeta, apa contoh yang lain? Koin atau uang. Kalau kita taunya uang kerincing ya. Nah, koin, ya betul. Jaki, contoh yang lain? Apa? Coba. Di kelas ini juga ada Rehan? Atau tidak di kelas ini gak apa-apa. Piring, ya boleh piring. Itu ya, itu adalah contoh benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Tahu ya lingkaran berarti ya? Nah, di dalam lingkaran itu terdapat unsur-unsur lingkaran. Ya, unsur-unsur lingkaran. Apa saja unsurnya kita akan pelajari pada video yang sudah Pak Guru sediakan. Disimak dengan baik apa saja unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar mengenal unsur-unsur lingkaran. Titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Jari-jari. Jari-jari adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan
Nah, teman-teman, tadi adalah unsur-unsur lingkaran. Selamat belajar. Ya, dari video tadi kita sudah belajar unsur-unsur lingkaran. O, A. Betul ya? Betul atau tidak? Betul. Kemudian Arsa, sebutkan jari-jari yang lain. O, B. Betul ya? Nah, Radit, sebutkan diameter. A, D. Betul? Betul. Diandra, sebutkan unsur lingkaran apotema. Mana? E, F. Gimana teman-teman? Wah, belum tepat. Zaki, mana yang dinamakan apotema? O, C. Betul atau tidak? Betul. Ya. Kemudian Aeta, sebutkan tali busur. E, F. E, F. Jadi dia ada F itu bukan apotema, tapi ini tali busur. Umar, sebutkan busur. Busur AB. Nah, jangan kamu nanti gagal paham atau kamu kurang memperhatikan. Busur AB bedakan dengan tali busur AB. AB kalau yang garis AB ini namanya apa? Tali busur. Kalau busur AB itu yang lengkungannya AB. Paham ya? Bedakan, diperhatikan itu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Unsur-unsur lingkaran? Unsur-unsur lingkaran yang sudah kita pelajari ada berapa? 10. Coba Refliza, sebutkan 10 unsur-unsur lingkaran. Coba. 1. Ya. Jari-jari, diameter, busur, tali busur, pembereng, juri, apotema, luas, keliling. Betul. Siapa yang bisa menyebutkan lagi 10 unsur-unsur lingkaran? Angkat tangan. Rehan, coba. Kamu bisa berapa coba? Sebutkan unsur-unsur lingkaran. Keliling, luas, ya betul ya. Beri tepuk tangan untuk yang sudah menjawab 10 unsur lingkaran. Kegiatan selanjutnya kita akan membuat alat peraga, ya, alat peraga matematika berupa alat peraga unsur-unsur lingkaran. Setelah kita nanti membuat itu, nanti masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya atau ada kegiatan presentasi. Begitu ya. Kita mulai membuat alat peraga. Membuatnya sudah tadi. Silakan. Kita membuat alat peraga, ya. Unsur-unsur lingkaran. Ada 10 unsur-unsur lingkaran. Kita membuat alat peraga supaya nanti kamu lebih paham lagi, lebih mendalam lagi pengetahuannya tentang unsur-unsur lingkaran. Sudah ya Bu? Kita akan dari kelompok 1. Silakan Umar dan kawan-kawan maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerja dan hasil diskusinya. Silakan. Rehan, Umar, Aeta, dan Refliza. Nanti yang menyampaikan materi pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Rehan, saya Umar, saya Ramliza, dan saya Aita. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Sambil dihadapkan ke teman, itunya ya. Unsur-unsur lingkaran. Keterangan 1. Titik pusat, titik O. 2. Jari-jari, garis OA. 3. Diameter, garis AD. Presentasi kedua akan dibacakan oleh Rafiza. Ya. Yang lain sambil memperhatikan. Busur BC, tali busur GE, tembeling GE. Presentasi terakhir akan disampaikan oleh Aita. Gak apa-apa ya. Dalam belajar salah itu biasa. Juring AOB. Nama saya Diana, yang lain. Ya, sambil Busur ditunjukkan. AB, CD, DE, Ya, sambil di gambarnya ditunjukkan ke sini. Nah, kamu menyebutkan. Nah, busur AB, ya, busur CD, ya. dan busur DE. Ya. Jadi di situ busurnya tidak hanya satu. Yang ditulis memang di situ satu, tapi sebetulnya di situ banyak busur. Ya, di situ hanya ditulis satu contoh saja. Gitu ya. Paham? Nah, silakan diakhiri presentasinya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. O A. Betul ya? Betul atau tidak? Betul. Kemudian Arsa, sebutkan jari-jari yang lain. O B. Betul ya? Nah, Radit, sebutkan diameter. A D. Betul? Betul. Diandra, sebutkan unsur lingkaran apotema. Mana? E F. Gimana teman-teman? Wah, belum tepat. Zaki, mana yang dinamakan apotema? O C. Betul atau tidak? Betul. Ya. Kemudian Aeta, sebutkan tali busur. E F. E F. Jadi dia ada F itu bukan apotema, tapi ini tali busur. Umar, sebutkan busur. Busur AB. Busur AB. Nah, jangan kamu nanti gagal paham atau kamu kurang memperhatikan. Busur AB bedakan dengan tali busur AB. AB kalau yang garis AB ini namanya apa? Tali busur. Kalau busur AB itu yang lengkungannya AB. Paham ya? Bedakan, diperhatikan itu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Unsur-unsur lingkaran? Unsur-unsur lingkaran yang sudah kita pelajari ada berapa? 10. Coba Refliza, sebutkan 10 unsur-unsur lingkaran. Coba. 1.
ya, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, apotema, luas, keliling. Betul. Siapa yang bisa menyebutkan lagi 10 unsur-unsur lingkaran? Angkat tangan. Rehan, coba. Kamu bisa berapa coba? Sebutkan unsur-unsur lingkaran. Keliling, luas, ya betul ya. Beri tepuk tangan untuk yang sudah menjawab 10 unsur lingkaran. Kegiatan selanjutnya kita akan membuat alat peraga, ya, alat peraga matematika berupa alat peraga unsur-unsur lingkaran. Setelah kita nanti membuat itu, nanti masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya atau ada kegiatan presentasi. Begitu ya. Kita mulai membuat alat peraga. Membuatnya sudah tadi. Silakan kita membuat alat peraga, ya, unsur-unsur lingkaran. Ada 10 unsur-unsur lingkaran. Kita membuat alat peraga supaya nanti kamu lebih paham lagi, lebih mendalam lagi pengetahuannya tentang unsur-unsur lingkaran. Sudah ya Bu? Kita akan dari kelompok 1. Silakan Umar dan kawan-kawan maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerja dan hasil diskusinya. Silakan. Rehan, Umar, Aeta, dan Refliza. Nanti yang menyampaikan materi pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur lingkaran. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Rehan, Saya Umar, saya Ramliza, dan saya Aeta. akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Sambil dihadapkan ke teman, begitunya ya. Unsur-unsur lingkaran. Keterangan. 1. Titik pusat. Titik O. 2. Jari-jari. Garis OA. 3. Diameter. Garis AD. Presentasi kedua akan dibacakan oleh Rafiza. Ya. Yang lain sambil memperhatikan. Busur BC, tali busur GE, tembereng GE. Presentasi terakhir akan disampaikan oleh Aeta. Apa ya? Dalam belajar salah itu biasa. Juring AOB. Ada unsur-unsur lingkaran dan presentasi. Pak Guru harapkan pembelajaran hari ini bisa memberikan banyak pengalaman belajar kepada kamu. Kesimpulannya pada pembelajaran pagi hari ini, unsur-unsur lingkaran ada berapa? 1, 2, jari-jari, 3, diameter, busur, tali busur,
tembereng, dinding, ada tengah, keliling, luar. Ya, itu adalah unsur-unsur lingkaran. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tentunya seperti biasa ketua kelas memimpin berdoa. Silakan. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa di rumah diulang lagi, dipelajari lagi supaya pemahaman kamu lebih dalam. Demikian dari Pak Guru. Pak Guru tutup dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan tahap aksi nyata yang ketiga, yaitu percakapan pasca observasi bersama rekan saya Pak Asyiful Mustafa. Halo Pak Syafi. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu Bu. Pak gimana? Alhamdulillah saya sangat bersemangat Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Tadi Bapak sudah melakukan pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah saya senang sekali. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Oke, menurut Pak Sevi, proses pembelajaran tadi yang sudah dilakukan di kelas sudah sesuai dengan rencana Pak Sevi? Sejauh yang saya tahu, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah saya rencanakan dari awal. Oke ya Pak ya. Nah, dari pembelajaran tadi, menurut Bapak hal apa yang sudah memuaskan? Bagi saya mayoritas anak sudah memberikan yang terbaik, artinya sudah mengikuti dengan baik, antusias mengikuti pelajaran gitu. Oke ya, gitu ya Pak ya. Nah, misalnya ya Pak ya, dari skala 1 sampai 10, Pak Sevi tadi pembelajaran ada di skala berapa? Di level berapa? Kalau menurut saya belum sempurna sih, masih di kisaran angka 7. Ya, angka 7. Nah, kalau begitu pasti ada hambatannya ya Pak ya. Nah, hambatan untuk bisa mungkin mencapai angka 10 itu apa Pak? Kalau menurut saya pembelajaran tadi itu ada hambatan pada beberapa siswa yang belum antusias, belum bisa mengikuti dengan baik. Namanya anak kan pastinya beragam ya. Ada beberapa yang belum bisa mengikuti dengan baik. Tapi mayoritas sih sudah. Nah, untuk mengatasi hambatan itu ya Pak, bagaimana cara Bapak ke depannya yang akan dilakukan Pak Sevi apa saja? Ke depan mungkin yang perlu saya lakukan adalah pengondisian lebih ditekankan lagi, kemudian metode-metode lain yang bisa memberikan mereka supaya lebih antusias, supaya lebih fokus, bisa mungkin ditambah dengan medianya, kemudian metodenya lebih bervariasi lagi. Oke, ya, baik ya Pak ya.
Bagus sekali. Nah, untuk pelajaran atau kegiatan Pak Sevi mengajar selanjutnya, strategi apa yang mungkin ingin diterapkan lebih Pak, untuk pembelajaran di kelas yang akan datang? Pembelajaran yang berdiferensiasi lah, yang menggunakan banyak media, bisa audio, video, kemudian alat-alat peraga, kemudian kita berikan contoh yang lebih nyata, karena kan ini masih SD, jadi levelnya itu masih di yang nyata-nyata atau real. Oke, gitu ya Pak ya. Nah, bagus sekali strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan, mudah-mudahan bisa menerapkannya di kelas Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Semoga yang bisa diterapkan Pak Sevi, pembelajaran yang berpihak pada murid, betul-betul terlaksana. Terima kasih ya Pak Sevi ya. Ya, sama-sama. Semoga lancar, sukses. Amin. Palingan di on.